Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kembali lagi kita bermajlis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Sekarang di tafsir surah Al-Adiyat, dan surah ini Makkiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalamnya bahwa manusia itu banyak melakukan pelanggaran dan pengingkaran kepada Rabb-Nya. Sementara Allah lah yang telah memberikan segala kenikmatan kepadanya. Akan tetapi sebelum Allah menyebutkan ayat tersebut, Allah awali dengan dengan sumpah. Karena ini kebiasaan orang Arab, Pak, memulai sesuatu dengan dengan sumpah, atau ingin menegaskan sesuatu dengan dengan sumpah. Allah berfirman, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mugirati subha fa asarna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a. Ayat pertama hingga ayat kelima Allah menyebutkan sumpah tersebut. Dengan dengan bersumpah atas sesuatu, yaitu sifat yang dimiliki oleh hewan yang biasa dipakai oleh orang-orang musyrik, oleh orang-orang Arab, yang itu menjadi kendaraan mereka. Apakah itu untuk mengangkat barang, untuk digunakan berperang, dan hal-hal yang lainnya. Wal adiyati, dan demi adiyat. Para ulama tafsir berselisih dalam memaknai al-adiyat ini, Pak. Ada yang mengatakan kuda perang, seperti ini yang dipilih oleh Abdullah bin Abbas. Ada juga yang memaknai al-adiyat maknanya adalah onta. Yang dia dhabha. Dhabha ini terengah-engah, tak kala dia lari kencang, mengeluarkan suara suara terengah-engahnya, tak kala dia lari. Jadi onta dan kuda ini bisa bisa lari kencang juga. Di Arab itu ada lomba pacuan onta, ada juga pacuan kuda. Karena dua hal ini yang dibolehkan untuk dilombakan. Paham, Pak? Pacuan onta sama pacuan kuda. Nah, al-adiyat, tafsir yang lain yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib maknanya adalah onta. Bukan bukan kuda. Karena kedua-duanya ini dipakai Dipakai untuk berjihad. Apakah itu jihad dalam ibadah ataukah jihad di medan perang. Tapi yang lebih kuat atau yang lebih masyhur penafsiran al-adiyat adalah kuda-kuda perang. Dan sekarang kuda ini dijadikan lambang kekuatan, ya. Berapa kuda kekuatannya? Paham? Ini memiliki kekuatan kuda sekian-sekian. Kenapa? Karena kuda memiliki kekuatan yang luar biasa yang dipakai di dalam di dalam peperangan. Fal muriyati qadha, dan demi kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kukunya itu, tak kala dia berjalan dengan kencang sambil sambil menghentakkan kakinya ke batu-batu, akhirnya memercikkan api. Dulu kalau belum ada korek api, Pak, untuk menyalakan sesuatu gitu kan cukup dia dipukul, dihentakkan antara dua batu, akhirnya muncullah percikan api. Fal mugirati subha, dan demi kuda pula yang menyerang di waktu pagi. Menyerang tiba-tiba di waktu pagi. Ini kebiasaan Rasulullah, Pak, tak kala dia melihat di suatu kampung tersebut tidak ditegakkan azan, maka berarti kampung ini adalah
kampung kafir atau non muslim. Paham? Selama kampung itu menegakkan adzan, berarti ada kaum muslimin di sana, tidak boleh diperangin. Di Indonesia adzan di mana-mana berkumandang, menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara Islam. Meskipun tidak menerapkan hudud, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan potong tangan, pancung, rajam dan yang lainnya. Tapi syariat-syariat Islam yang sifatnya hablum minallah ini ditegakkan. Puasa, sholat, zakat, haji, semua ditegakkan di negara tercinta kita, Indonesia. Fa'asarna bihi naqa'a. Dan maka ia menerbangkan debu-debu. Coba lihat Pak, apa kuda itu kalau dia lari kencang, tentunya kalau dia lari di mana Pak? Di padang pasir gitu ya. Maka akan apa? Menerbangkan debu-debu. Kalau dia jalannya di jalan raya gitu atau di semen, jembatan atau jalan semen, dia nggak akan mengeluarkan debu. Fawasatona bihi jam'ah. Dan dia menyerbu ke tengah-tengah musuh. Coba lihat Pak, ada berapa sifat yang dimiliki oleh kuda perang ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan tujuan sumpah yang Allah awali dengan apa? Dengan menyebutkan sifat-sifat kuda tersebut. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia lakanudun lirabbihi. Benar-benar ingkar kepada Rabb-nya. Sesungguhnya manusia benar-benar ingkar kepada Rabb-nya. Di sini ada 3 penekanan, Pak. Pertama sumpah, yang kedua inna, yang ketiga lam ibtida. Dalam ilmu balaghah Pak, ketika penekanan itu disebutkan, menunjukkan bahwa orang yang diajak berbicara ini tidak percaya dengan apa? Dengan apa yang kita sampaikan. Contoh saya mengabarkan bahwa IKN mangkrak. Saya sebutkan bahwa proyek IKN mangkrak. Paham? Bapak nggak percaya. Saya tekankan lagi, sesungguhnya proyek IKN benar-benar mangkrak. Nggak ada satupun yang yang mau ini dan itu. Nggak percaya lagi, saya tekankan lagi. Kalau Bapak nggak percaya terhadap khobar yang disampaikan, maka boleh diberi penekanan penguat agar khobar itu diyakini. Lantas timbul pertanyaan sekarang, Pak, apa kaitannya ayat ke-6 ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Kaitannya Pak, Allah menyuruh kita untuk memperhatikan kuda-kuda perang yang dia rela memikul beban, rela mengorbankan dirinya untuk untuk memenuhi kebutuhan tuannya. Untuk melayani tuannya. Dia rela Pak kuda tersebut. Padahal kuda itu hanya diberikan makan, diberikan perawatan, diberikan mandi gitu, nggak ada yang lain, hanya kecuali itu saja. Paham? Unta nggak pernah minta imbalan, saya sudah mikul kamu, saya sudah kamu pakai ke medan perang, saya hampir ditombak, ditusuk pedang, mana? Enggak. Paham? Tapi begitu kenikmatan sedikit yang dia rasakan, tapi dia apa? Rela untuk mengabdi kepada tuannya. Maka sepantasnya lah manusia lebih daripada kuda. Nah ini Allah menyuruh kita untuk apa? Memperhatikan. Kenapa demikian? Karena seluruh kenikmatan yang kita rasakan Pak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lagi kita apa? Lebih patuh, lebih mengorbankan jiwa raga kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Ini yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Tuhan, untuk Maula, sesembahan kita. Karena dialah yang telah memberikan kenikmatan. Kuda hanya diberikan sedikit kenikmatan saja, mau seperti itu. Rela untuk apa? Mengorbankan dirinya masuk ke medan perang meskipun bahaya siap menerpa dirinya. Tusukan panah, kemudian tombak, pedang, pasti akan mengenai di onta tersebut kan Pak ya. Tapi dia lakukan semua itu untuk kebahagiaan tuannya. Nah, ini kaitan eratnya Bapak ayat ke-6 ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Lantas bagaimana bentuk pengingkaran manusia kepada Robnya? Yang pertama adalah manusia itu Pak terkadang kufur terhadap Robnya dari sisi apa? Dari sisi menyandarkan bahwa apa yang aku sudah raih peroleh saat ini itu adalah hasil usahaku. Ini bentuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini begini sekarang ini karena saya kerja keras. Ini karena kecerdasan saya, ini karena pengalaman saya bertahun-tahun berusaha pasang surut, banting tulang keras keringat. Ini salah satu bentuk kufur nikmat. Padahal itu semua hanyalah sebab yang menjadikan Anda seperti ini itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada ungkapan apa Pak? Kekayaan itu berbanding lurus dengan kecerdasan. Atau ada lagi ungkapan yang lain, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Pernah Pak dengar ungkapan ini? Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Manjadda wajada. Padahal orang yang tidak bersungguh-sungguh bisa mendapatkan. Orang yang tidak punya sekolah tinggi bisa jadi kaya raya. Betapa banyak Pak orang kaya punya miliaran uang gitu. Dia nggak sekolah sampai S3. Betapa banyak juga orang yang S1, S2 bahkan nggak punya pekerjaan sama sekali. Akhirnya ambil jalan pintas, ngemis, ngamen di jalan sana. Nah, ini bentuk pengingkaran manusia kepada Robnya. Yang kedua, tidak mensyukuri segala kenikmatan yang dia raih atau dia peroleh. Tidak dia mengucapkan alhamdulillah, tidak dia meyakini dalam hatinya bahwa ini adalah fadlun, pemberian dari Allah, dan tidak menggunakannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak Pak orang diberikan harta, tapi dia gunakan untuk foya-foya, habis-habisin dalam kemaksiatan. Seharusnya uang yang dia dapat dia pakai umroh mungkin. Ini dia pakai nonton bola di Eropa sana. Dihabiskan bayar tiket, bayar pesawat, nyewa hotel untuk apa? Untuk nonton bola atau nonton tinju, Mike Tyson. Atau nonton MMA. Dihabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mensyukuri nikmat harta yang Allah berikan kepadanya. Jadi innal insana li rabbih lakanud. Di antara pengingkaran lagi terhadap Rabbnya, tak kala dia menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan monyet, sapi, patung sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menciptakan, memberikan rezeki dan yang lainnya. Dia jadikan matahari, bulan, binatang sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, ketika ada kata al-insan di dalam Al-Qur'an, al-insan gitu ya. Maka kita lihat kalau sekiranya al-insan ini terdapat dalam surah Makkiyah, maka itu mengarah kepada orang-orang kafir. Tapi kalau al-insan di situ terdapat dalam surah Madaniyah,
maka insan di sini adalah orang-orang mukmin. Ini kalau kita mau memaknai ini secara khusus. Tapi kalau kita mau mengambil keumuman, maka manusia di sini masuk di dalamnya mukmin, kafir, musyrik, majusi dan yang lainnya. Paham? Innal insana li rabbihi lakanudun. Wa innahu ala dzalika lasyahidun. Dan sesungguhnya dia ini adalah domir, kalau dalam ilmu bahasa Arab Pak namanya domir goib, yang rujuknya atau audanya kembalinya kemana? Para ulama tafsir berselisih. Ada yang mengatakan hu di sini kembali kepada manusia. Sesungguhnya manusia menyaksikan atas hal itu. Menyaksikan atas perbuatan kufurnya, pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu. Cuma dia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua bahwa hu di sini kembali kepada Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang dilakukan oleh manusia dari bentuk kekufuran mereka. Sekaligus ini adalah tahdid, ancaman, Pak. Bukan pujian. Kalau Allah menyaksikan sesuatu, berarti Allah mengancam perbuatan tersebut. Seperti dalam surah Al-Buruj, tatkala ashabul ukhdud membakar kaum mukminin, Allah sebutkan bahwa Allah menyaksikan perbuatan mereka. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya hu di sini kembali kepada manusia. Lasyadidun lihubbil khair. Sangat cinta terhadap al-khair. Al-khair di sini maknanya adalah harta, Pak. Jadi Allah mengabarkan kita di ayat yang ke-8 ini bahwa manusia itu sangat mencintai harta. Ini penafsiran yang sesuai dengan konteks ayat. Tidaklah harta itu, Pak, disebut di dalam bahasa Arab dengan mal. Makanya banyak muncul baitul mal kan, rumah harta. Kenapa disebut dengan mal, Pak? Karena yamilun nasu ilaihi, manusia itu condong kepada harta. Condong kepada harta. Apalagi kalau harta itu dia hasilkan dengan susah payah. Sehingga karena dasar kecintaannya tadi ini berat untuk dia keluarkan. Sulit untuk dia keluarkan. Coba bayangkan, Pak, kalau orang itu sangat cinta, kira-kira mudah nggak untuk dia keluarkan? Maka jawabannya sulit. Kecuali ada sedekah, yaitu pembenaran terhadap janji-janji Allah bahwa Allah akan menggantikannya, Allah akan menambahkannya. Tak kala dia mengeluarkan harta tersebut. Nah, ada juga ulama yang menafsirkan bahwa ayat ini maknanya adalah manusia itu sangat pelit. Manusia itu sangat pelit. Karena Karena saking cintanya terhadap harta, akhirnya dia menjadi orang yang bakhil atau sekek pelit. Dia Dia pegang erat-erat harta tersebut. Jadi orang sekek itu ada dua, Pak, jenisnya. Ada yang dia sekek pelit terhadap dirinya dan orang lain, ini yang paling tinggi. Dia pelit untuk dirinya dan orang lain. Dan ini sangat sangat membahayakan bagi nanti keluarganya, anak istrinya. Mbak, nah, kalau istrinya mau beli sesuatu yang seharusnya cukup 100.000, dia hanya kasih 50.000 saja. Dia hanya kasih 30.000. Ini cukup ini. Padahal dia hidup di balik papan, Pak.
Yang mana Balikpapan itu semua serba mahal. Dibandingkan di Jawa kan, di Jawa kita bisa beli kangkung 500 satu ikat. Kalau di Balikpapan 6.000, kalau mahal-mahal bisa sampai 15.000 sampai 20.000. Belum minyaknya, belum yang lainnya. Maka kalau ada suami memberikan uang jajan atau uang belanja kebutuhan harian yang tidak mencukupi, maka si istri nanti boleh ngambil diam-diam atau nyolong diam-diam. Dia ngambil dari dompet suaminya, dari tempat penyimpanan suaminya diam-diam, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Contoh kalau kebutuhannya tadi 100.000 Pak, untuk belanja harian. Atau kalau bulanan taruhlah 3 juta. Terus suaminya hanya ngasih 1 juta. Maka boleh dia ngambil 2 juta lagi untuk menutupi kekurangan. Tapi kalau lebih nggak boleh. Nggak boleh. Karena ini dihitung mencuri. Karena tak kala istri Abu Sufyan datang menceritakan tentang suaminya yang pelitnya minta ampun, yang dia tidak memberikan sesuatu kepada istri dan anaknya, tidak mencukupi. Maka kata Rasulullah, ambillah diam-diam, tapi hanya sekadar untuk mencukupi kekurangan. Nah, ini ada seorang ulama Pak, namanya Al-Jahid, ulama Mu'tazilah, membuat buku namanya Al-Bukhala, kumpulan kisah-kisah orang-orang yang pelit. Kumpulan kisah-kisah orang yang pelit. Dia menceritakan ada sebuah kisah gitu, di mana ada orang kaya ini Pak, saking pelitnya, untuk dirinya saja dia nggak mau makan yang enak-enak gitu. Istrinya dan yang lainnya nggak mau, pokoknya yang pas-pasan banget gitu. Akhirnya ada temannya miskin ini, ingin ingin berusaha memberikan pelajaran kepada si kaya ini, bahwa seharusnya orang kaya itu ya ini sering-sering mengundang, sering dan yang lainnya, berbuat kebajikan lah dengan harta. Akhirnya si miskin ini mengundang si kaya ini, ayo datang ke rumahku makan. Dan si miskin ini berusaha menyiapkan makanan yang enak, makanan yang enak, yang istimewa. Akhirnya si kaya ini datang lah, oh ini mumpung gratis ini. Akhirnya dia datang dia makan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena gratis kesempatan ini. Selama ini dia nggak pernah makan enak-enak, karena dia pelit untuk dirinya dan orang lain. Akhirnya dia makan banyak Pak, sampai muntah dia. Setelah muntah, dia keluarkan makanan tersebut, dia muntah gitu, dia menangis. Lantas si miskin ini bertanya, kenapa engkau menangis? Iya, saya menangis karena rezeki itu keluar dengan sia-sia. Yang sudah dia makan dianggap rezeki yang keluar dengan sia-sia. Nah, ini si miskin memberikan pelajaran bahwa orang kaya itu seharusnya seperti ini, dermawan, banyak memberikan makan orang-orang yang susah. Ini malah si miskin yang memberikan makan si kaya. Jadi wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Cinta terhadap harta Pak tidaklah tercelah di dalam agama kita. Tidaklah tercelah. Karena di kalangan sahabat banyak yang kaya juga. Seperti Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf. Ini adalah sahabatu al-agniya, sahabat-sahabat yang kaya. Yang tercela itu tak kala dia terlalaikan dari kekayaannya. Dia tidak lagi sholat, dia tidak lagi hadir pengajian karena sibuk dengan kekayaannya. Sholat pun diakhir-akhirkan, bahkan dikodok-kodok waktunya. Karena kesibukan hartanya. Akhirnya dia menjadi budak harta. Dia diperbudak oleh oleh hartanya. Ini yang tercela. Sebagaimana Allah sebutkan nanti di surah At-Takatsur
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumu, celakalah kalian. Dengan sebab apa? At-takatsur, bermegah-megahan yang menyebabkan kalian lalai dari mengingat Allah. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mengunjungi kuburan. Apa maksudnya ini? Hingga kalian masuk ke dalam kuburan tetap seperti itu. Padahal kuburan ini atau kematian ini adalah pemutus segala kenikmatan. Yang lebih tercela lagi daripada itu semua apa? Adalah mereka yang meyakini bahwa harta yang aku miliki ini bisa menyebabkan aku kekal di dunia ini. Itu disebutkan dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka bahwa hartanya ini bisa menyebabkan dia kekal. Kalau saya nanti sakit, ada dokter, saya ada dokter spesialis, ada dokter pribadi. Kalau saya mau kemana-mana, saya ada ini dan seterusnya. Padahal Pak, meskipun manusia itu memiliki segala-galanya, dia tetap dianggap fakir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggap apa? Fakir. Apa artinya fakir itu, Pak? Fakir itu membutuhkan orang lain kan? Uluran bantuan orang lain. Coba perhatikan Pak, ada orang kaya ini, semua fasilitas dia miliki. Apakah dia tidak butuh orang lain? Ketika dia mau makan nasi, dia butuh apa? Petani. Ketika dia mau makan ikan, dia butuh nelayan. Ketika pakaiannya kotor, dia butuh pembantu. Paham? Ketika dia mau pesan makanan, dia butuh apa? Ojol. Dia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dia butuh orang lain. Sehingga kehadiran orang banyak itu menunjang, mendukung dia untuk apa? Untuk menjadi orang kaya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Afala ya'lamu, apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Ya'lamu adalah fi'il mudhari yang memiliki objek, Pak. Tapi Allah tidak menyebutkan objeknya. Apa yang diketahui oleh manusia setelah mereka dibangkitkan dari kuburan? Maka jawabannya umum. Manusia akan mengetahui apa yang dia lakukan, apa yang dia sembunyikan dari kebakhilannya dia, dari harta dia. Yauma tublas sarair, hari di mana ditampakkan seluruh rahasia-rahasia. Jadi barulah dia mengetahui ternyata perbuatannya dia salah, ternyata dia numpuk harta selama ini dia tinggalkan, tidak bermanfaat. Karena harta itu Pak akan menjadi bermanfaat buat pemilik harta kalau dia makan, kalau dia pakai, kalau dia gunakan, atau kalau dia sedekahkan. Adapun yang tersisa itu akan jadi milik orang lain. Apakah diwarisi anak istrinya, ataukah diambil oleh orang lain? Nah, kalau Rasulullah mendengar ada seorang berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Maka kata Rasulullah, hartamu itu apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, dan apa yang kamu sedekahkan. Selain itu bukan apa? Bukan hartamu. Nah, kalau ada seorang seorang ulama melihat ada orang memegang satu koin uang dirham. Lantas ulama ini bertanya, apa ini? Dia bilang dia bilang ini uang 1 dirham. Lantas ulama ini bertanya lagi, liman hadhihi? Untuk siapa ini? Milik siapa uang ini? Kata yang megang ini, milikku. Kata ulama ini, sesungguhnya uang yang kamu pegang ini sekarang
adalah bukan milikmu. Tak kala engkau gunakan uang ini, apa engkau makan, belanjakan untuk makan atau sedekahkan, barulah itu apa? Menjadi milikmu. Paham? Selama engkau simpan atau pegang uang tersebut, maka ini bukanlah milikmu. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing, lalu dia suruh istri-istrinya, ayo bagi-bagikan hewan kurban ini. Akhirnya dibagi-bagikanlah. Kemudian ada yang tersisa bagian lengan dari kambing tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, Aisyah ada yang masih tersisa enggak? Kata Aisyah, iya masih ada bagian lengannya. Kata Rasulullah, apa yang sudah disedekahkan itulah yang tersisa untuk akhirat kita nanti. Dan apa yang belum dibagikan, maka itu untuk apa? Untuk orang lain. Segera dibagikan. Menunjukkan bahwa apa Pak? Bahwa harta itu akan kita tinggalkan dan akan dibagi-bagi oleh ahli waris kita. Maka manfaatkanlah harta yang kita miliki untuk kehidupan akhirat kita. Wa hussila ma fis sudur afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Bu'sira maknanya adalah dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Kapan kira-kira ini Pak? Dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Ketika terjadi tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Bentuk sangkakala tersebut seperti tanduk binatang yang besarnya sebesar langit dan bumi. Besarnya tiupan trompet tersebut. Jadi kalau tiupan sangkakala yang pertama itu untuk menghancurkan dan mematikan seluruh penduduk bumi dan langit. Yang kedua untuk apa? Membangkitkan seluruh yang ada di alam barzakh. Ini secara umumnya Pak ya. Secara khususnya yang ada di dalam kubur. Karena tidak setiap orang yang mati itu dimasukkan di dalam kubur. Paham Pak? Tapi orang yang mati itu sudah pasti menuju alam barzakh, alam persinggahan antara dunia dengan alam akhirat. Alam akhirat. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada, ditampakkan apa yang ada di dalam dada kita berupa kedengkian, kecintaan, segala apa yang dilakukan, diamalkan oleh hati kita itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yauma tublas sarair, hari di mana ditampakkan seluruh rahasia-rahasia. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Rabbmu la khabirun, benar-benar mengetahui keadaan mereka. Jadi khabir itu Pak lebih dalam daripada al-alim. Istilahnya apa? Ahli. Kalau khabir itu adalah ahli. Kalau alim ada mengetahui. Tapi kalau lebih mengetahui namanya apa? Khabir. Atau istilahnya Pak, keilmuannya itu lebih spesial lagi. Spesialis dalam bidang tertentu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Khabir. Maha mengetahui keadaan manusia. Jadi surah Al-Adiyat ini mengingatkan kepada kita Pak bahwa hakikat kita sebagai seorang manusia itu adalah menjadi abdun yang tunduk kepada al-ma'bud yang disembah, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas atau tidak layak untuk kita mengkufuri, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menciptakan kita, menghidupkan
memberikan rezeki, memberikan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita mau timbang-timbang ya, mau hitung-hitungan nih. Antara kenikmatan dengan antara kenikmatan yang Allah berikan dengan ibadah yang kita lakukan. Kira-kira banyak mana nih Pak? Antara nikmat dengan ibadah. Kira-kira setara enggak? Maka jawabannya kurang. Seandainya pun kita mulai dari lahir sujud terus, itu tidaklah cukup membayar kenikmatan yang Allah berikan. Karena Allah pada hakikatnya tidak butuh dengan ibadah yang kita lakukan, Pak. Tidak butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Kalaupun seluruhnya manusia kufur gitu ya, maka ini tidak mengurangi sedikit pun kerajaan yang ada di sisi Allah. Atau sebaliknya seluruhnya taat, semuanya sholat, semuanya bertauhid, itu pun tidak menambah kerajaan yang ada di sisi Allah. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang melakukan amalan soleh maka itu untuk dirinya. Wa man asa'a fa 'alaiha. Akan tetapi manusia itu Pak lebih menimbang antara antara musibah dengan kenikmatan. Dia menganggap bahwa musibah ini lebih banyak deh daripada kenikmatan. Yang dia rasakan. Sehingga yang membuat dia kufur kepada Rabbnya. Nah, kalau Rasulullah mengabarkan kepada para ibu-ibu, para perempuan bahwa penduduk neraka yang paling banyak itu adalah perempuan. Lantas ada seorang perempuan bertanya, 5 ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Kenapa perempuan paling banyak ini jadi penghuni neraka? Kata Rasulullah, yakfurnal ashir. Mereka mengingkari kenikmatan suami. Gimana cara bentuk kufur mereka terhadap suaminya? Apabila mereka melihat satu kesalahan suami, maka dari satu kesalahan ini menutup ribuan kebaikan yang diberikan oleh suaminya. Sampai dia mengucapkan Pak? Tidak ada kebaikan yang aku lihat pada suamiku. Padahal mungkin karena baru terlambat belikan onde-onde atau apalah dari luar. Ini langsung dia bilang, kamu gak ada baiknya sedikit pun. Baru kesalahan lambat memberikan uang jajan. Akhirnya divonis gak ada kebaikan sedikit pun. Saya tidak pernah melihat kebaikan suami saya sedikit pun. Padahal bertahun-tahun suaminya memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Nah, Allah mengingatkan dalam surah ini agar kita senantiasa mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun itu. Sekecil apapun nikmat tersebut. Dan kalau kita dipersempit nikmatnya atau rezekinya, maka yakinlah itu sudah layak bagi kita, Pak. Kok saya rezekinya kok agak kurang ya kalau sudah pensiun ini, enggak kayak waktu saya masih kerja. Paham? Kenapa ya? Yakin bahwa ada hikmah di balik itu. Bapak disuruh untuk istirahat, perbanyak ibadah, paham? Ingat akhirat. Di masa-masa sibuknya kerja masih muda gitu, masih belum pensiun, Bapak kurang lalai banyak tidak mengerjakan ketaatan. Maka di saat pensiun inilah memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Meskipun Meskipun rezekinya enggak sebanyak ketika masih kerja. Demikian Pak, ini yang bisa disampaikan dari surah Al-Adiyat. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan.
Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.